gimana? Alhamdulillah tambah cantik. Liburan kok tambah gemuk. Iya nih, monggo. Ada lagi juga ini. Datang sih, gimana kabarnya? Terima kasih Pak, alhamdulillah baik. Kok masih sibuk aja Pak di sekolah? Ya ini bersama Ika sama teman-teman. Luar biasa. Kepala sekolah yang memberikan teladan dan contoh. Ya begitulah bersama-sama dengan teman-teman ini demi kemajuan lembaga juga, paling tidak agen-agen perubahan calon pemimpin juga seperti Bu Dwi itu bisa apa namanya Mbak sing itu jajar kontrol 3 apa? Ngaso sing tulodo Madya Mangkarso itu kuliah kaya paling tidak di depan kita bisa kasih contoh. Aduh, luar biasa. Itu yang kita dapat dari CGP yang ngono toh. Kata Tiap hari masuk ya Pak? Insya Allah saya seandainya tidak ada tugas di dinas atau di rumah, saya mempunyai teman-teman. Oh, luar biasa. Banyak kegiatan kan di sekolah? Ya sama aja. Misalkan MPLS, P5, terus juga program-program sekolah termasuk modul-modul untuk yang teman-teman yang sekarang sudah berumur semua. Oh gitu ya, luar biasa. SD mana ini? Saya sering Darungan 2. Darungan 2. Ya itu loh Pak, nggak terasa ini kok sudah pendampingan 3. Cepat ya? Iya. Ya dengan kan ini sama-sama kok swimen sasi begitu. Terus ini tugasnya wakil banyak sekali, harus begini harus begitu. Bagaimana nanti? Dulu waktu pertama teman-teman daftar itu saya motivasinya satu, jalani dulu. Dari dulu Ya betul. kalau dibayang nih sumbernya yang lain lah. Tapi nanti kalau sudah dijalani baru kita tahu ritmenya seperti apa, Betul. kendalanya apa, bisa aktivitasnya itu apa, kan ada di situ pasti tadinya 50-50 lah. Betul. Proses itu tetap ada enak nggak enak. Ayo enak enak. Kayak Indomie lah ini. Nah, iya, tapi alhamdulillah Bu Rahma ini progresnya bagus kok Pak. Iya. Karena kan saya juga pastikan tugas-tugasnya sudah terupload semua. Bahkan saya juga selalu kawal berapa yang didapatkan dari Fasil Pak. Dan beliau ini sangat luar biasa. Kemarin aja waktu diferensiasi itu nilainya tertinggi loh RPP-nya dari Fasil. Gitu ya. Tenang nggak Bu ya. Besok kita punya program yang di sini Bu, nanti awal masuk MPLS itu sambil menunggu jam apa namanya pulang itu kita programkan sama CGP kemarin itu nggak CGP tok, cuman untuk CGP saya kasih beliaunya nanti langsung diseminasi untuk demonstrasi dan KSE-nya. Oh gitu. Nah, teman-teman yang lain ya sementara untuk modul ajar kurikulum merdeka seperti apa nanti tinggal demonstrasi juga, tetapi nanti saya kasih tugas juga untuk membersamai disempurnakan gitu. Bukan menyalahkan tapi menyempurnakan dari teman-teman yang tidak ikut CGP. Artinya inilah tergeraknya di sini, bergeraknya di sini. Nanti tinggal menggerakkannya nanti bersama-sama. Sudah bergerak, beliau tergerak untuk membuat diri sendiri. Nanti bergeraknya bersama teman-teman hari Senin datang waktu kita masuk pertama itu sudah bergerak. Nanti menggerakkannya sambil berjalan gitu. Wah luar biasa Pak. Jadi betul sekali sesuai dengan tujuan pendampingan hari ini Pak. Jadi pada hari ini tujuan kita adalah kita akan merefleksi hasil umpan balik yang sudah diberikan oleh kepala sekolah, teman sejawat dan murid. Lah ini nanti kita akan diskusikan. Mungkin Bu Dwi masih perlu komunikasi dengan saya terkait kompetensi yang perlu ditingkatkan. Terus yang kedua juga nanti kita akan diskusi tentang pembelajaran sosial emosional ya Bun. Kemarin kita sudah rukol, sudah elaborasi, saya kira lebih mantap lagi pemahamannya dan nanti akan kita diskusikan bersama lagi. Dan untuk yang terakhirnya nanti kita juga akan komunikasikan terkait dengan rencana pembelajaran diferensiasi ya Bun yang nanti akan kita laksanakan Pak di PI 5 itu bersama dengan CGP. Jadi nanti kita akan ada pengamatan, kita berikan umpan balik terkait dengan diferensiasinya yang sudah direncanakan oleh Bu Dwi Rahma, sehingga nanti yang dia rencanakan tadi itu sudah mantap Bu Dwi Rahma untuk memberikan pendidikan kepada teman-teman. Gitu Pak Arif. Itu yang kita harapkan. Jadi geraknya itu ada
namanya kontribusi untuk lembaga. Memang tidak mudah untuk menggerakkan tidak mudah ya Mbak. Bergerak-gerak misalnya. Itu yang jadi motivasi saya tetap Bu Dwi ya memang lihat kepala sekolah nih. Artinya pembelajaran learning by doing-nya kalau kepala sekolahnya memang belum ada ilmu dari Bu Dwi saya minta untuk ngajari kepala sekolah bisa belajar. Sharing lah Pak. Iya, Saling begitu. sharing. Jadi tidak ada namanya aku atas lebih pintar, enggak. Sebenarnya ada ilmu yang harus saya asuh dari bawahan. Ya kebun nyusul kuda kasarannya begitu. Biasa. Itu biasa iya, artinya ayo Pak begini ayo. Artinya kita secara manajerial tinggal meng-ACC. Oh itu bagus. Ayo ACC apa yang harus tahu. Saya belajar tidak ada kata-kata malu bertanya malu-maluin. Begitu. Siap. Bagaimana Bu Dwi sudah siap ya untuk pendampingannya? Pak Arif mohon izin ya Pak. Saya serahkan sepeluruhnya kepada jenengan sebagai pendamping. Nanti tinggal saya yang panen. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan barokah ya Pak. Harus ada manfaatnya. Amin. Nanti harapan kita pasti bermanfaat untuk selama nanti Bu Dwi dari mulai diri ikhlas untuk menjalankan. Bahwa ini kuncinya. harus saya implementasikan, artinya kita amal ilmu. Itu sudah satu rangkaian jihad. Kalau di agama ya jihad ya Mbak. Ya, kita berperang dengan diri kita sendiri, kita ngasih ilmu itu sama dengan jihad sudah. Siap. Harapan saya sebagai stakeholder begitu. Terus Bu Dwi di mana kita Bu? Monggo. Di sini aja Bu. Iya, bisa dilanjut. Atau Saya mungkin lanjutkan. kita ada ruangan tersendiri supaya nanti kita ngobrolnya lebih enjoy lagi. Ya, monggo. Di sini Bun tempatnya. Oke, terima kasih. Ruangannya nyaman sekali ya Bu. Walaupun di SD tapi sudah tertata. Berapa personel gurunya di sini? Untuk personel gurunya semua ada 9 tambah 1 apa itu Bu, petugas kebersihan. Siap. Nggih. Terus Bu Dwi CGB pertama ya di sekolah ini. Iya. Wah, luar biasa. Semoga bisa menginspirasi teman-teman ya. Oke Bu Dwi, ini apa skenario yang akan kita laksanakan hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan kepada Pak Kepala tadi. Oh ya, sebelumnya Bu Dwi sudah siap ya kita mulai? Alhamdulillah sudah. Oke. Sudah sangat siap. Oke, saya ulangi lagi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di depan kepada Pak Kepala Sekolah, bahwasanya untuk pendampingan kali ini nanti kita akan kembali melihat Bu tentang umpan balik yang sudah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, teman-teman dan juga murid. Nanti kita akan diskusi. Mungkin ada beberapa kompetensi yang perlu ditingkatkan atau yang mungkin juga apa yang belum nampak nanti kita diskusikan ya Bu, yang terbaik. Terus yang kedua, di modul 2.2 kan Bu Dwi sudah mempelajari tentang ini ya, prakasa perubahan yang bahkan kemarin sudah kita bahas di Loka 2 juga. Penjenengan sudah merencanakan terkait dengan prakasa perubahan yang sudah dilaksanakan. Nah, ini nanti kita juga akan merefleksi ya Bun terkait dengan prakasa perubahan yang sudah penjenengan rencanakan. Terus yang ketiga, mungkin nanti juga akan kita bicarakan terkait rencana pendampingan 4 untuk perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Udah oke toh? Oke Bun. Gimana? Ya sudah siap. Nanti tinggal menunggu saran yang masukan dari. Siap, terima kasih. Oke. Di pendampingan 3 ini mungkin saya juga ingin tahu dari Bu Rahma untuk progres pembelajaran selama 1 bulan ini yang didapatkan apa saja? Untuk progres yang saya dapatkan dalam pendidikan 1 bulan ini gitu ya, tentunya banyak sekali. Dan untuk dimulai modul 2 nih, kemarin sudah ke modul 2.1 dan ada juga ini yang sedang dilaksanakan itu juga di modul 2.2. Tentunya sebelumnya banyak sekali yang saya dapat, mulai dari disiplin positif, terus juga ada visi misi dan perubahan, prakarsa perubahan, dan
juga sampai ke modul, sampai menyusun modul pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata pemahaman dan pengalaman saya yang dulu itu ternyata masih banyak yang kurangnya. Sebenarnya saya sudah melakukan beberapa, namun ternyata setelah saya mengikuti pembelajaran ini ternyata ada langkah-langkah dan tentunya ada materi-materi yang belum saya dapatkan sebelumnya. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu pun juga masih di luar pemahaman saya yang kemarin pun ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan sebelumnya. Ya. Setelah mendapatkan selama 1 bulan ini, saya menjadi lebih memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu memang ditujukan bahwa memang kita bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan masing-masing kebutuhan masing-masing itu. Oke, jadi kalau boleh disimpulkan, capaian yang Birahma dapatkan selama 1 bulan terakhir ini pada pembelajaran diferensiasi ya Bu. Oke, luar biasa dilaksanakan ya. Oke Bun. Nah, saya juga sudah melihat dari jurnal pemantauan yang saya baca itu luar biasa dengan tugas-tugasnya juga sudah dikerjakan sebelum due date-nya, dan juga saya bahkan juga membuka-buka bukunya terkait dengan RPP Penjenengan sudah bagus sekali. Bahkan saya sudah melihat penilaian dari Fasil itu sangat luar biasa. Bun, semoga menginspirasi Bun dan tetap semangat. Oke, terus ini Bu selanjutnya kemarin di pendampingan 2 kan penjenengan melaksanakan umpan balik dari kepala sekolah, murid dan juga teman jawat. Kalau boleh tahu, saya bisa melihat Bu. Ini yang dari kepala sekolah. Oke, bagus. Terus Ini dari teman teman sejawat. sejawat ya, ada 5. Oke, luar biasa sekali. Terus Dan ini ada dari murid. Oke, sebelum kita membahas tentang ini ya Bun, mungkin bisa dipastikan kepada saya pun ditunjukkan apakah sudah di-input semua Bun untuk ini, untuk umpan baliknya ke LMS. Sudah Sudah ya ini ya. Iya, Oh ya, ini itu sudah. sudah kelihatan itu dari kepala sekolah. Oke, bukan sekolah lagi Bun, ya itu dari teman Trans sejawat. Jawa ya, ada 5 yang di-input, luar biasa. Terus berikutnya Bun yang dari muridnya. Ya, ini Oke, sudah. Mudah-mudahan nanti dari Bapak Pasir juga sudah ngecek ya Bun ya, sehingga nanti beliau bisa memberikan masukan ke penjenengan. Oke Bun. Nah, ini nanti akan saya baca di rumah Bun, akan saya pelajari juga. Dan bahkan saya juga sudah pernah menjenengan ini nih ya, ini yang di scan kemarin. Sudah biasa. Saya sudah membaca. Dan teman-teman juga sangat progres sekali Bun dengan keberadaan penjenengan sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan ke depan terus seperti ini. Nah, untuk berikutnya lagi sebagai refleksi penjenengan, kira-kira dari umpan balik yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, dari teman sejawat, dari murid, itu adakah kompetensi-kompetensi yang dia miliki sebagai guru penggerak itu untuk dikembangkan lagi? Atau mungkin adakah kompetensi-kompetensi yang menurut teman-teman itu belum nampak? Bu, gimana? Ya, terima kasih Bunda untuk yang dari kepala sekolah umpan baliknya itu, dan alhamdulillah di sini Bapak Kepala Sekolah itu sangat mendukung sekali Bun. Itu mungkin ada dari Bapak Kepala Sekolah itu Bun kerjasamanya, jadi sharing Kolaborasi ya. Kolaborasi. Saya nanti diharapkan mungkin yang masih kurang selama ini itu nanti harapan Bapak Kepala Sekolah itu saya mampu berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi mungkin dengan kayak kemarin kan di sini pun juga tentunya sudah ada visi sekolah yang dijalankan selama ini. Nah, dengan saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, nanti diharapkan saya juga mampu mengajak teman-teman untuk melakukan sedikit perubahan atau mungkin mau menambahkan visi sekolah itu yang tepat sesuai dengan kebutuhan murid itu yang seperti apa. Jadi diharapkan itu saya dapat berkolaborasi lebih dengan teman sejawat gitu. Jadi kolaborasinya itu yang seperti apa. Karena kan kalau hanya kita
sini alhamdulillah teman-teman itu sangat mendukung sekali Bun. Mungkin yang masih perlu ditingkatkan yaitu tadi meminta itu Bun, ketika kita melakukan pembelajaran, ketika melakukan proses pembelajaran itu kadang-kadang kita juga perlu masukan dari teman. Jadi tidak serta-merta kita hanya melakukan pembelajaran ini saja sudah cukup, tetapi ternyata di situ kemarin dari teman-teman itu juga perlu ada umpan baliknya. Oh, iya, paham saya untuk memperbaiki pembelajaran ya. Jadi mungkin setelah pembelajaran itu perlu dilakukan sharing dengan teman-teman setelah pembelajaran ini apakah sudah tepat atau masih butuh perbaikan seperti itu. Sedangkan dari murid ini sangat kompleks sekali Bu, ternyata anak-anak itu setelah di pancing diberi umpan balik itu ternyata banyak sekali yang mereka umpan balik. Ternyata banyak sekali. Salah satunya itu juga ada mungkin yang selama ini itu kurang diterapkan itu ketika itu pun memahami bahwa siswa itu ternyata juga mau dimanusiakan keberadaannya bahwa iya. saya ini ada. Terus ketika mereka itu belum paham, belum apa itu kan kalau selama ini nanti dibuka ya halaman ini nanti seperti ini. Nah ternyata ada memang beberapa anak itu yang harus kita datangi, datanya terus juga mungkin media pembelajarannya mereka ternyata menginginkan tidak hanya di dalam kelas saja. Oke Bunda. Nah Bu Rahma, kalau boleh saya menggarisbawahi, Beliau menyampaikan bahwa kompetensi yang perlu dikembangkan dari sini itu adalah kolaborasi. Nah, mungkin di sini kita bisa sharing sebenarnya apa yang menjadi kendala Bu Rahma itu kesulitan untuk berkolaborasi. Nah, itu nanti mungkin bisa kita carikan jalan keluar sama-sama Bun. Mungkin kalian bisa mengidentifikasi saya itu kurang berkolaborasi karena ada beberapa hal. Mungkin silakan disampaikan. Mungkin dalam beberapa waktu ini juga saya tidak karena kebetulan saya juga mengajar di kelas 6 dan kalau kelas 6 kan waktunya itu pasti sudah itu sudah dipres-pres dengan waktu. Terus saya juga ada tugas tambahan lainnya. Jadi mungkin bertemu dengan teman-teman itu biasanya hanya waktu siang sudah mau menjelang pulang seperti itu. Nanti mungkin kedepannya bisa diluangkan waktu lagi untuk berkolaborasi dengan teman-teman. Dan alhamdulillah juga teman-teman itu walaupun tidak dibuka secara bersama-sama walaupun itu juga mau bertanya kalau misalkan seperti ini tuh baiknya bagaimana. Oke Bun, jadi sebenarnya Bian sudah menyadari ya kalau keterbatasan berkolaborasi itu kan bukan dari faktor internal penjenengan, tapi karena faktor otoritas yang banyak. Nah penjenengan kalau saya cermati juga sudah mempunyai solusinya tadi ya, solusinya berarti harus banyak meluangkan waktu di sela-sela itu. Semoga ke depan lebih bisa mempererat ini ya Bun kolaborasi dengan teman-teman. Kenapa demikian? Karena kolaborasi itu memang sangat dibutuhkan ya. Oke, nah untuk itu, untuk mempererat tali kolaborasi dengan teman-teman, kira-kira penjelasan nanti akan melibatkan siapa saja? Tentunya saya juga akan melibatkan kepala sekolah, teman sejawat juga dan segala semua warga sekolah ya. Dalam kegiatan apa mungkin kira-kira? Mungkin kalau dalam waktu dekat itu mau direncanakan kayak seperti diseminasi gitu ya, tentang praktek-praktek kemudian kesana. Oke, luar biasa. Oke Bun, di bagian awal ini kayaknya tidak ada masalah Bun ya, untuk umpan balik dari kepala sekolah, dari teman sejawat maupun dari murid sudah bisa dengan rasakan semuanya, dan penjenengan juga sudah mempunyai trik-trik ya untuk menyingkapi hal tersebut sehingga nanti kedepannya
potensi yang panjenengan punya itu bisa berkembang dengan baik. Oke Bunda, sekarang kita beranjak pada modul 2T2 ya Bun. Modul 2T2 itu kalau tidak salah tentang apa Bun? Pembelajaran sosial emosional. Wah, ini sangat menarik sekali ya. Saya jadi ingat dulu waktu saya mengikuti pendidikan PGP angkatan 4 itu, saya juga sangat tertarik sekali dengan pembelajaran ini. Nah, kalau menurut Bu Rahma nih, saya pengen sharing saja. Sebenarnya menurut penjenengan pembelajaran sosial emosional itu pembelajarannya kayak gimana sih? Kalau menurut saya pembelajaran sosial emosional itu bagaimana cara kita mengatur atau memanage emosional kita, sosial dan emosional. Yang memang sebelumnya itu memang saya kan juga belum mengetahui nih Bun. Masa gitu aja nggak bisa, seperti itu. Kalau nggak salah, seingat saya dulu ada 5 kompetensi ya Bu yang mau dikembangkan dalam KSW. Apa aja Bu itu Bu, saya kok agak lupa ya. Itu ada kesadaran diri, ada kesadaran sosial, manajemen diri, terus apa itu Pun, satunya lagi membuat keputusan, pengambilan keputusan. Iya. Oke, jadi sebelum 5 itu kita sampaikan ke anak-anak, kita sudah harus punya kompetensi di sana ya. Oke sekali. Oke Bun, kalau tidak salah kemarin kayaknya penjenengan sudah mengerjakan tugas tentang perencanaan pembelajaran ini ya. Boleh saya tahu Bun kegiatan saya? Ini ya. Ini Bun. Coba Bun dari atas. Oke. Iya. Betul. Karena kemarin saya hanya membaca sekilas matematika. Bun, tolong Bun sebelah ke bawah. Nah, ini Bun, di bagian awal kira-kira KSE-nya yang mana Bu ini ya? Pembelajaran KSE di bagian awal pembelajaran. Nah, di sini kegiatan pendahuluan. KSE-nya gimana Bu ini? Di sini ketika kita masuk ke kelas itu kan namanya guru membuka sebelum membuka pembelajaran itu anak-anak disuruh untuk berdoa. Juga kita membuka pembelajaran itu dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, juga mengecek kehadiran siswa. Berarti itu termasuk kesadaran diri ya. Terus setelah itu juga kelihatan anak-anak gimana ini? Guru mengecek kesiapan diri dengan memeriksa kerapian pakaian, kebersihan kelas, posisi tempat duduk, itu yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Kadang kan memang kalau anak-anak SD itu kan sebelumnya itu memang butuh memang masih diumum pun. Jadi memang sebelumnya pendampingan banyak biar terus sadar di bagian kesadarannya. Ini sekarang kita sudah waktunya masuk kelas. Padahal SMK ya mau berdoa. Gitu. Terus di bagian intinya Bun, ini apakah juga dimunculkan KSE-nya? Iya ini ya. Keterampilan berrelasi dan kegiatannya apa Bun ini? Ini ada kerja kelompok KPD yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Harapannya dengan kita menumbuhkan keterampilan berrelasi ini pada anak apa yang kita harapkan? Anak-anak itu mampu bekerja sama gitu. Jadi tidak egois. Menumbuhkan rasa saling menghargai. Terus ini juga nampak juga KSI-nya apa ini? Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu yang katanya apa pun ini? Menyajikan hasil kelompoknya. Jadi kan tentunya teman-teman itu kan pasti siapa ya yang semua bisa bekerja sama, tapi untuk tampil di depan menyampaikan hasil diskusinya itu kan tidak semua anak menguasai. Perlu dilatih lah pokoknya itu. Masih perlu latihan lagi. Siap. Oke. Kalau di bagian akhirnya apakah juga nampak Bu ini untuk KSI-nya? Iya nampak ya. Dan lagi. Oke. Itu di mana kegiatannya? Mengajak siswa untuk berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Jadi dalam satu RPP ini kira-kira berapa kompetensi Pak Ibu yang penjenengan tampilkan? Ada kesadaran, pengambilan keputusan, keterampilan berrelasi. Jadi memang kalau menurut saya keempat kompetensi KS itu tidak harus semuanya dimasukkan, disesuaikan dengan tema pembelajaran kita ya Bu.
Oke Bu, luar biasa. Dari sini saya bisa melihat kalau penjenengan memang betul-betul sudah bisa merencanakan pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk ini Bun, ini kan RWP sudah jadi. Apakah ini juga sudah pernah dilaksanakan ke kelasnya anak-anak? Ini yang mau akan dilaksanakan di semester. Oh iya, belum ya berarti. Oke. Nah, dari perencanaan itu kira-kira harapannya penjenengan apa nanti ketika pelaksanaan pembelajaran itu betul-betul penjenengan terapkan di kelas untuk RPP ini? Harapan saya nanti memang jadi anak-anak itu merasa memang pertama itu kan juga menumbuhkan kesadaran diri tadi. Jadi memang bagaimana mereka itu menyadari bahwa saya itu di sini sudah siap untuk belajar dan menerima pembelajaran untuk hari ini seperti itu. Dan juga nanti dengan adanya keterampilan berrelasi tadi pun bekerja kelompok yang sudah memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak itu, jadi nanti diharapkan mereka memang sudah bisa menguasai hal itu. Jadi kalau yang di sebelum-sebelumnya kemarin kan hanya pembentukan kelompok itu sesuai dengan anak cuek saja, jadi kita jadi kelompok lah. Kalau yang ini lebih terstruktur lagi, jadi kita sudah membentuk kelompok itu berdasarkan kebutuhan mereka. Jadi dengan ini nanti anak-anak keterampilan KSI-nya itu bisa dibawa ke rumah juga ya. Jadi kesadaran belajarnya nanti bagaimana ketika di rumah untuk mengerjakan tugasnya, mungkin untuk mengulang pembelajarannya. Terus kalaupun nanti dia ada ini kesulitan dalam belajar karena sudah diajarkan keterampilan berrelasi, mungkin dia tidak segan-segan lagi mungkin untuk calling kepada bapak ibu guru, ini gimana soalnya nggak bisa. Bahkan dia juga bisa membuat keputusan terkait dengan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, lebih tanggung jawab gitu ya. Oke Bun, luar biasa sekali ya di modul 2.2-nya. Saya harapkan nanti kedepannya bisa berkembang dan juga tentunya bisa ditularkan kepada teman-teman di sekolah gitu. Oke Bun, sekarang kita beralih kepada topik berikutnya yaitu prakarsa perubahan dengan alur belajar. Kalau nggak salah kemarin Bu Rahma sudah menyampaikan ya terkait topik alur belajar ketika kita diskusi di Luka 2. Monggo silakan bisa disampaikan lagi prakarsa perubahan yang penjenengan rencanakan kemarin itu dilaksanakan di sekolah itu kayak gimana? Di sini Bu, untuk tentunya prakarsa visi guru penggerak itu yang saya ambil terwujudnya peserta didik yang religius, aktif, mandiri, kolaboratif dan peduli lingkungan. Nah selanjutnya prakarsa perubahan yang ingin saya lakukan itu mewujudkan peserta didik yang mandiri, bertanggung jawab dan percaya diri di UPTSD Darungan 2 ini. Nah, tentunya sebelum saya melakukan hal itu juga ada tahap-tahapannya. Pertama itu tahapan persiapan. Ini dokumentasinya ini ya. Tentunya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, teman sejawat dan juga semua warga sekolah yang terlibat. Selanjutnya menyusun strategi dalam melaksanakan visi sekolah. Ini dalam pelaksanaan implementasi prakarsa perubahan dengan tahapan kerja. Tahapannya gimana saja Bu, bisa diuraikan? Yang pertama itu buat pertanyaan gitu. Jadi sangat lengkap dokumen-dokumennya ini Bu, luar biasa. Nanti kalau ada teman ingin minta bantuan bisa langsung ditunjukkan dokumentasinya. Ini sudah saya sendiri komplit. Bagus, enak mencarinya. Makanya anti itu sekarang sangat dibutuhkan untuk Bapak Ibu guru. Tapi yang usia 50 ke atas itu sudah sulit Bu. Kalau penjadian kan masih generasi-generasi muda. Kalau saya di atas saya itu teman-teman sudah sulit sekali. Tapi memang seperti itu harus banyak latihan loh. Nanti kalau tidak banyak latihan lama-lama juga lupa. Biar terbiasa. Saya juga merasakan seperti itu. Ya.
ini ya. Oke. Mencari tahu karakter masing-masing melalui apa ini tes apa? Ini melalui tes diagnosis ya. Terus apa ini? Mencari referensi mengenai cara meningkatkan keaktifan. Oh iya, oke, luar biasa. Sudah muncul arus bajanya. Terus setelah itu Karena memang di sini itu motivasi anak-anaknya itu masih rendah. Oh ya nggak apa-apa. Terus yang kedua, nah ambil pelajarannya ya. Dengan cara apa ini? Mencari referensi. Oke, yang bagaimana cara meningkatkan keaktifan dan motivasi. Oke, bagus Bun. Terus lanjut lagi, gali mimpi ya, gali mimpinya itu sudah muncul. Oke, membuat lembar observasi. Apalagi Bun ini tadinya Bun? Melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Terus juga ada mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Itu nanti bisa menggali mimpinya itu yang diinginkan seperti apa setelah kita gitu ya. Terus berikutnya, nah jebarkan rencana ya, dengan instrumennya banyak sekali Bu ini. LKPD, itu instrumen apa Bu kalau boleh tahu? Tadi ya yang asesmen tadi ya. Oh, oke. Terus bahkan juga apa media pembelajarannya gitu. Oke. Dan ada juga memberikan reward Bun. Memang kalau anak usia seperti itu kan senang ya diberikan reward walaupun itu bukan berupa barang atau apa. Ternyata berupa pujian itu pun juga sangat penting sekali bagi mereka. Terkait dengan itu nanti Jana akan mempelajari Bun di modul 3. Jangan khawatir. Terus ini atur penjelasan juga ini berkolaborasi lagi. Tentunya kan penjelasan sering berkolaborasi, berarti kompetensi penjelasan tadi akan bisa dikembangkan di sini ya Bu ya. Oke Bu, kalau yang saya tunjukkan tadi, penjenengan sudah bisa ini melaksanakan prakarsa perubahan menggunakan alur baja. Nah selanjutnya Bu, untuk alur baja ini pun bisa penjenengan gunakan untuk hal yang lain. Contoh nanti kalau penjenengan sebagai pemimpin pembelajaran diberikan tugas oleh kepala sekolah terkait dengan program A. Nah mungkin penjenengan kebingungan bagaimana cara melaksanakan program ini ya. Penjenengan bisa ini apa ya, mengidentifikasi menggunakan alur baja. Dan itu akan mudah sekali untuk pemetaannya. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita laksanakan, siapa yang kita ajak kolaborasi, bagaimana bentuk eksekusinya, itu mudah kita laksanakan kalau kita bisa petakan dulu melalui alur baja. Jadi memang tahapan baja ini bukan hanya untuk ke visi pun ya. Jadi untuk pembelajaran, untuk program yang lain. Jadi kalau kita punya program A, biasanya kan kita bingung nih mau dimulai dari mana. Seperti itu penjenengan bisa mengidentifikasi melalui alur baja itu. Nah kalau alur bajanya sudah siap, ya tinggal mengeksekusi. Nah itu akan mudah. Nah saya kira alur baja penjenengan itu sudah bagus sekali. Nah yang ingin saya tanyakan, dari perencanaan ini kan sudah dilaksanakan di sekolah ya. Kira-kira tantangan yang dihadapi apapun untuk melaksanakan prakarsa perubahan yang sudah dilaksanakan melalui alur baja? Tantangan yang saya rasakan itu di sini tuh masih banyak perbedaan persepsi gitu loh. Jadi memang kalau kan teman-teman juga belum mengetahui, belum betul-betul paham ya. Walaupun beliau-beliau itu kadang juga sudah melakukan, tapi kan tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan seperti itu pun. Jadi menyamakan persepsi teman-teman itu. Kadang yang memang kenapa harus seperti itu? Kenapa tuh kok ribet-ribet gini ya? Kan bisa cepet. Kalau di sini kan teruntuknya untuk yang kemarin untuk visi itu gitu. Jadi teman-teman itu tuh berpikirnya juga visi itu hanya sekedar kata-kata saja. Ditembak nih dong. Nah ternyata pembuatan atau terwujudnya visi itu langkah-langkahnya yang seperti ini. Seperti itu. Nah, penjenengan kan sudah bisa memetakan tantangannya seperti itu. Kira-kira rencana penjenengan untuk menghadapi tantangan itu apa? Tentunya saya juga mungkin yang pertama nanti melakukan sharing koordinasi dengan Bapak Kepala Siswa
Betul, jangan tinggalkan beliau. Terkait dan kebetulan kan juga ini mau masuk ke tahun ajaran baru, jadi ini juga kesempatan untuk memperbaiki dan menambahkan yang belum ada di sekolah. Jadi nanti bisa berkoordinasi dengan bapak kepala sekolah dulu, mungkin nanti bisa melalui rapat dengan bapak ibu guru atau juga bersama diseminasi. Jadi nanti di awal tahun pembelajaran baru kita sudah memiliki persepsi yang sama, biar mudah ya. biar mudah. Jadi tidak ada napa nggih simpang siur ngoten lho pun kok wis sok ngene sok ngoten lho. Oke, betul. Oke, betul Bu Rahma, ya Allah sangat luar biasa sekali. Ini semua hal dari instrumen yang harus saya sampaikan pada pendampingan 3 ini kayak udah terjawab semuanya Bu. Dan Bu Rahma sudah melaksanakan semuanya dengan sangat luar biasa. Semoga kedepannya bisa terus dilaksanakan ya Bu, tanpa bosan-bosan dan terus bergerak. Nah ini sebelum saya menutup kegiatan pendampingan ini, mungkin saya perlu menyampaikan ke Bu Rahma. Maksudnya begini, Bu Rahma silakan menyampaikan ke saya kira-kira hal baik yang sudah kita laksanakan dengan pendampingan ini apa, yang nantinya nanti bisa kita kembangkan untuk pendampingan berikutnya. Dan jika sekiranya Bu Rahma merasa ada hal yang kurang cocok dan pendampingan ini monggo disampaikan supaya nanti tujuan pendampingan ini bisa membuahkan hasil yang maksimal untuk Bu Rahma dan untuk saya. Kalau menurut saya pun pendampingan hari ini memang sudah sangat luar biasa dan juga gimana nih, saya juga sudah, menurut saya sudah pas. Jadi kan memang pendampingan ini kita lebih pada sharing, jika saya kurang apa panjenengan menambahkan, memberikan masukan dan saran, dan itu menurut saya juga sudah tepat sekali Bu. Jadi tidak, kalau memang sebelumnya pandangan saya itu nanti pendampingan itu bagaimana menakutkan dan sebagainya Menjudge. tapi kan ternyata tidak. Dan menurut saya memang sudah tepat. Seperti ini sudah nyaman gitu Iya, nyaman gitu. Oke Bu Rahma, kalau memang pendampingan yang kita laksanakan dengan model seperti ini sudah nyaman, kedepannya nanti tetap kita laksanakan seperti ini ya Bu. Dan namun demikian tidak untuk kemungkinan kita yang memperbaiki dan jelas mungkin dari pengalaman-pengalaman pendampingan berikutnya akan kita gunakan sebagai masukan untuk pendampingan yang akan datang. Saya kira sudah wajar. Kebun itu dan Bu Rahma juga saya sangat berterima kasih sekali sudah care nggih, penyiar sudah menyediakan waktu sesuai dengan yang kita sepakati, dan penjenengan juga sudah menyiapkan instrumennya, kalau ada terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan sudah menyiapkan seperti tadi umpan balik dari kepala sekolah Majalah. Nah mungkin nanti saya ingin tahu ya Bu terkait dengan media pembelajaran yang penjenengan sampaikan untuk pembelajaran yang masa perubahan tadi dengan menggunakan IT ya, IT untuk pembelajaran di anak-anak tingkat SD. Itu nanti mungkin akan saya bawa di sekolah saya sebagai praktek baik penjenengan yang saya sampaikan pada teman-teman. Nah Bun, sebelum saya akhiri pendampingan hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pendampingan 4. Jadi nanti Bu Rahma pada pendampingan 4 ini saya akan melaksanakan pengamatan pembelajaran, proses pembelajaran yang dilaksanakan Bu Rahma di dalam kelas. Namun proses pembelajaran yang penjenengan rencanakan itu adalah sudah menggunakan diferensiasi dan sosial emosional. Nah, kalau tadi Bu Rahma sudah membuat RPP, rencana pembelajaran tentang sosial emosional, itu bisa nanti kita sharingkan lebih intens lagi, dan nanti mungkin akan saya berikan catatan-catatan terkait beberapa hal yang perlu diperbaiki. Setelah itu Bu Rahma merevisi dan pendampingan kita laksanakan pada bulan Agustus. Itu berarti anak-anak sudah masuk ya Bu ya? Ya sudah masuk. Berarti sudah dimulai ya? Sudah dimulai. Oke. Nah terkait dengan ini mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh Bu Rahma sebelum kita nanti sampai pada pendampingan. Silakan.
mungkin pada rencana pembelajarannya Bu nanti. Nggih. Tadi kan saya juga sudah menyusun, mungkin lebih diperdalam lagi gimana untuk langkah-langkahnya. Oke, apakah nanti RPP ini yang mau dikirimkan ke saya atau perlu direvisi lagi? Monggo, saya terserah penjenengan. Tapi kalau menurut saya RPP ini sudah bagus kok. Tapi saya serahkan lagi, mungkin nanti 1 minggu setelah pendampingan kali ini atau setelah luka penjenengan kirim nggih, yang memutuskan yang mana. Kebetulan kan ini yang mau diajarkan untuk yang semester depan. Oke, jadi pas nggih dengan materinya anak-anak. Oke. Nah, dan nanti juga kita sepakati Bu harinya apa, se-enjoy penjenengan. Kalau memang penjenengan merasa belum siap, bisa dipaksakan. Bu, saya minta waktunya hari ini saja. Siang boleh, pagi boleh, saya ikut saja. Terus seperti yang ada di instrumen nanti untuk pembelajaran diferensiasi, untuk prakteknya adalah 2 jam pelajaran. Berarti itu berapa menit kalau di SD? 35 menit. 35 tadi 35 70 menit. Oke. Nah, terus nanti hal ini juga akan kita catat semuanya hasilnya ke jurnal komunikasi yang ada di LMS harapannya supaya fasilitator bisa mengakses perkembangan pembelajaran digital. Oke, saya kira semuanya sudah selesai ya Bu untuk pendampingan hari ini. Semoga sedikit yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk penjenengan khususnya untuk anak-anak dan juga untuk saya. Nah, selain itu saya juga mohon maaf mungkin ada kata-kata, ada tingkah laku saya ketika pendampingan ini. Semoga Allah maafkan. Sama-sama Bu. Dan saya juga mohon maaf mungkin saya sering bertanya-tanya pada Bu mungkin masih banyak kekurangannya, dan Bu dengan sabar memberikan masukan dan arahan untuk saya. Sudah luar biasa. Kesempurnaan kan hanya milik Tuhan, tapi kita tugasnya hanya berusaha. Bu Rahma, terima kasih untuk pendampingannya hari ini, luar biasa. Saya sudah menyampaikan banyak dari Bu Rahma. Mudah-mudahan pengembangan ini bisa bermanfaat untuk pendengar dan juga saya ya Bu. Dan saya terima kasih ini sudah dijamu, jangan repot-repot toh. Mugi-mugi barokah ya Bu. Amin. Terima kasih untuk Bu Tami yang selama ini sudah setia dan dengan sabar mendampingi saya. Sama-sama, saling mengingatkan. Kalau saya juga diingatkan ya Bu, ya saya sudah banyak belajar juga. Amin, dan semoga hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ketemu di Loka Karya 3 ya, nanti tanggal 14. Terima kasih Bu. Sukses untuk penjenengan. Sampai dulu ya. Oke, yuk. Assalamualaikum. Salam.